Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik bagi kita, diberikan cuaca yang baik pada hari ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berterima kasih sebab Tuhan baik bagi kita. Memberi kesempatan demi kesempatan untuk kita boleh pakai hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami umat-Mu ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami sepanjang malam dan sepanjang pagi hingga pada hari ini kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa keluarga kami untuk memuliakan nama-Mu. Hadirlah di tengah rumah ini Tuhan. Dengan hati kami masing-masing. Biarlah Engkau Tuhan Yesus bertahta di kami. Sehingga ketika kami Tuhan Yesus boleh memuliakan Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau. Hadirat-Mu berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan sehingga setiap kami yang lemah boleh dikuatkan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang buta boleh melihat, yang mati rohani kami boleh dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Yesus yang menjadi Raja atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami yang kami mau kerjakan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang bekerja. Sehingga setiap kami Tuhan boleh beroleh kekuatan untuk melayani Engkau. Dan setiap kami yang hadir juga boleh beroleh kasih setia Tuhan. Dan kami boleh bersuka cita satu dengan yang lain. Memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat urapan-Mu yang akan mengalir mengurapi hamba-hamba-Mu. Dan terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan yang akan bekerja bagi kami. Kami akan terima semua perbuatan baik-Mu hari ini. Di dalam Yesus kami siap mengikat segala kuasa iblis yang coba ganggu hati kami. Yang coba ganggu perasaan kami. Yang coba ganggu pikiran kami. Tubuh kami. Di dalam nama Yesus kami patahkan kuasa-Mu. Kami mau beribadah kepada Yesus kami yang hidup. Dan kami percaya kami menang karena kami adalah anak-anak Tuhan. Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita menghormati Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Mari berikan pujian yang termanis buat Tuhan. Mari arahkan hidupmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Katakan haleluya. Engkaulah Tuhan yang maha besar. Haleluya. saudaraku dengan sukacita. Haleluya, sembah Tuhanmu dengan sungguh. Haleluya.
Engkau kudus dengan suara yang lembut. Kasih buat kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Engkau berkuasa. Sungguh baik bagi kami. Hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh angkat pujian kami, kami boleh terus Tuhan menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadir-Mu memenuhi hati kami pada hari ini. Haleluya. Sembah
Tuhan, inilah kami Bapa. Kami angkat pujian penyembahan kami ke hadirat-Mu Bapa. Kiranya menyenangkan hati-Mu pada hari ini. Di dalam Yesus kami mau terus memuliakan Engkau, menari untuk-Mu Bapa. Di dalam Yesus kami siap untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari beri salam satu dengan yang lain. Haleluya. Hari ini bulan Natal, bulan yang sangat luar biasa, menyenangkan umat Kristen ya. Haleluya. Ini minggu pertama untuk bulan 12, bulan Natal. Mari haleluya kita akan memuliakan Tuhan dengan lagu Natal pada pagi ini. Amin. Haleluya. Katakan dari pulau dan dari benua, terdengar suara umat Tuhan memuliakan Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, ini kami memuliakan-Mu Tuhan. Hanya kaum wanita katakan Gloria.
Yesus. In excelsis Deo untuk Yesus Raja kita. Haleluya. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Yesus jalan kebenaran. Ke surga hanya satu jalan, itu melalui Yesus Kristus. Katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katanya. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus namanya. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh, Yesusku jalan kebenaranku. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus namanya. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Hei, katakan kekal. Oh, haleluya. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Di luar itu tidak ada, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudaraku. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang memberikan keselamatan yang kekal buat kita. Saudara-saudara, adakah di antara saudara yang mau menyaksikan bahwasanya Tuhan Yesus baik bagimu sepanjang hidupmu, sepanjang haleluya tahun ini atau sepanjang hari ini? Silahkan saksikan di depan ini untuk membangkitkan semangat saudara-saudara kita. Adakah yang mau bersaksi? Haleluya. Wah, puji Tuhan. Ada ini beberapa yang mau bangkit ini. Halo Bapak Ibu, saya masih tetap menyaksikan kasih Tuhan walaupun dalam kehidupan ini banyak warna dalam kehidupan, terlebih dalam kehidupan kami keluarga. Pertama, dalam 3 minggu ini saya kurang nyaman di dalam pekerjaan saya. Di mana belakangan ini Pak Wali Kota kita, Pak Bobi, bilang bahwa dia risih dengan yang baju orange katanya. Iya. Bikin masalah apa, saya bilang kan begitu. Lalu saya bilang berdebat sama teman-teman, dia si Bobi itu masih dalam segi umur masih adik saya, itu saya bilang bercanda-canda kan begitu. Dari segi pengalaman perparkiran pun belum ngertinya, itu saya bilang. Cuman ada gesekan-gesekan aja saya bilang. Lalu terjadilah e-parking katanya. Jadi dalam bulan 11 malam saya enggak nyaman betul. Karena dalam pekerjaan saya ada 2 jalan saya pegang.
Satu Jalan Kawi, satu Jalan Hardo MT depan Olimpia. Lalu satu lagi nih Jalan Kawi ini kalahlah tender, katanya komandan saya. Lalu sudah diambil CP katanya. Kok main CP-CP saya bilang. Iya. Oh berarti dalam dunia ini uanglah yang bisa mengatur apa ini saya bilang. Karena saya bilang begitu karena maaf dulu, ormas yang bermain di belakang layar, saya bilang. Karena yang saya kenal kok yang mengambil di lapangan, saya bilang. Lalu saya bilang sama teman saya yang di Jalan Kawi, kebetulan Muslim, sudah 16 tahun dia bikin bekerja di situ. Saya bilang, kaulah di sini, saya bilang. Pertahankan dulu ini jalan berapapun nanti budgetnya kita bekerja sama, saya bilang. Kalau saya di depan saya masih manual, saya bilang. Jadi teman saya ini bilang, iyalah bang katanya. Jadi saya dalam 3 minggu ini saya merenung-merenung, pencarian saya selalu ke pencarian ekonomi. Orang rumah pun dalam masih menyekolahkan anak kami, uang sekolahnya lagi katanya. Lalu kadang namanya manusia, Tuhan saya hanya bilang Tuhan tapi saya enggak laksanakan, ya kayak mana ini saya bilang. Lalu datang si istri lagi membangkitkan, ya sudah katanya. Berapa yang dapat ya itulah, karena terus terang pencarian saya kurang, saya bilang sama orang rumah. Lalu teman saya sudah beda setorannya sama saya, biasa yang ada sama saya, terjadilah kami pemisahan kan begitu, karena sudah lain komandan. Tapi alangkah baiknya Tuhan itu pada kami berdua, saya bilang dia selaku sahabat, karena saya dulu yang bukan yang membangkitkan, saya yang membuat dia bekerja di situ. Tiba-tiba beruntunglah kan begini, masuk parking, kamu masuk ke situ, saya bilang. Iya bang katanya. Jadi kalau budgetnya berapa yang tinggi setorannya bilang aja sama abang, saya bilang. Lalu memang di tanggal 1 kami berbagi, dia sungguh luar biasa. Dia masih menghormati saya sebagai seniornya. Bang, inilah dulu bagian abang ya, nanti setelah ini nanti setorannya berapa nanti kita apakan. Bagian belakang abang lah yang ngatur katanya. Puji Tuhan saya bilang. Sampai sekarang apalagi semalam kami minum-minum, dia berkata bahwa Tuhan itulah yang berkuasa katanya. Iya bang katanya. Karena setiap dalam perjalanan hidup kita ini belum tentu kita ini duit yang ngatur, saya bilang. Belum tentu dia memberi kebahagiaan keluarga kita. Walaupun duit kita kadang kembang kebis, saya bilang. Yang penting yang terutama ya keluarga kita yang bahagia, saya bilang. Ketawa dia. Iya bang katanya. Jadi saya merenung apalagi tadi malam saya berdoa, Tuhan tetap Engkau kusembah, tetap Engkau kupuji, karena tadi ada lagu Kudus tadi, Maha Kudus. Saya nangis dalam bernyanyi itu karena memang betul lah Tuhanlah yang kekal. Kalau dalam dunia ini silih bergantinya. Jadi saya selalu dikuatkan dengan firman Tuhan. Jadi saya selalu mengandalkan Tuhan dan sambil berdoa saya mengucapkan syukur kepada Tuhan apa yang terjadi kepada saya dan keluarga saya, supaya Tuhanlah yang cukupkan kebutuhan kami. Jadi terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Tetap andalkan Tuhan. Ada lagi, mari. Tadi sudah mau bangkit. Tidak jadi, Pak Duharman. Ya, puji Tuhan. Ada lagi? Nando? Udah mau bangkit tadi? Gak jadi? Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Andalkan Tuhan selalu. Amin. Andalkan Tuhan selalu. Katakan ke sebelah kiri kananmu. Andalkan Tuhan, jangan uangmu, jangan orang lain. Haleluya. Hanya Tuhan yang harus kita andalkan. Haleluya. Baiklah saudara-saudaraku, jika kita semua di sini sepaham bahwasanya oleh karena anugerah Tuhan kita ada, oleh karena anugerah Tuhan kita boleh seperti ini, saudara-saudaraku. Mari katakan kepada Tuhan, anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Haleluya. Yesus Tuhan itu baik.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita ekspresikan ini dengan segenap yang ada di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah, yang membuat kami hidup. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatimu, Penjelangku dibuatmu, ku kepadamu. tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Engkau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Engkaulah Tuhan, Pun bersinar Engkaulah matahariku. Hanya oleh karena ucapan-Mu aku ada pada hari ini. menurut hidupku. Hati segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Namun kehendakmu, hidupku Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Katakan lagi dari awal saudara-saudaraku. Muliakan Tuhan, resapi apa yang dikatakan oleh haleluya kata-kata lagu ini. Hanya anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Tak pernah Terima kasih Tuhan Yesus. perbuatanmu Benar perbuatan-Mu Tuhan terlukaskan di dalam hatiku. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Terawal dan
puji, segala puji, oh segala puji bagimu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, oh segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang persembahan yang hidup bagimu. Oh, anugerahmu besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala hormat pujian bagimu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu dalam hidup kami sangatlah besar, sangatlah luar biasa Tuhan. Tak terselami oleh pikiran kami Tuhan Yesus Kristus. Sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat marifat dalam hidupnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sudah makan? Siapa yang tadi malam nonton bola? 1, 2, 3. Wow. Menang jagoannya? Menang, saya takut ini, menang tapi menangis karena kalah taruhan.
Ya semalam kan sudah babak 16 besar ya. Itu Belanda sama Australia ya. Belanda sama Amerika, kemudian Argentina sama Australia. Saya nggak tonton semuanya karena saya nggak ada TV lagi. Ada TV tapi saya memang nggak sempet lah untuk nonton TV Bapak Ibu. Tapi ya bersyukur. Saya harap kalau jagoannya menang, puji Tuhan. Kalau jagoannya kalah juga puji Tuhan. Amin. Oke Bapak Ibu, shalom untuk mungkin ada yang baru pertama kali datang kemari. Ya mungkin bapaknya Joseph ya, benar ya. Orang tuanya Joseph, selamat datang Pak. Ini adalah ke SCL Sadai. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau bertanya terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebelah duluan lah ya. Biasanya sih ladies first ya, tapi sekarang kan duduknya laki-laki sama perempuan sudah dicampur, enggak terpisah lagi. Pertanyaan saya yang pertama, bagian kanan saya dulu, yaitu siapa yang suka dilayani? Angkat tangan. Suka dilayani, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik saya di sebelah kanan saya. Ya pokoknya suka dilayani enggak? Contohnya dibuatkan kopi sama istrinya, ya kan? Dibuatkan snack sama anaknya, ya. Ada yang suka enggak dilayani? Nah, berarti ada yang suka dilayani ya, pastilah ya. Pertanyaan saya yang kedua kepada sebelah kiri saya, berapa banyak yang suka melayani? Contohnya, waduh di sebelah kiri saya ini seharusnya tadi pertanyaannya kebalik ini ya. Seharusnya pertanyaannya sebelah kanan ini. Contohnya adalah yang masak kan biasanya ibu-ibu, ya kan perempuan. Tiba-tiba suaminya datang, mah gak usah mak, biar saya saja yang masak. Ya Bapak Carlos bilang gitu kan istrinya kan. Atau mungkin ketika anaknya mau mandi, biasanya mandikan anaknya siapa? Ibunya kan. Udah gak usah mak, biarlah saya memandikan anakmu. Lebih suka mana? Melayani? Siapa yang lebih suka melayani di sini? Ya, ada yang malu-malu Bapak Ibu. Ya, mengapa saya bertanya seperti ini Bapak Ibu? Ya karena ini bersangkutan dengan firman Tuhan. Sekarang pertanyaan untuk kita semuanya. Siapa yang pengen menjadi besar? Dengan kata lain, siapa yang pengen menjadi terkemuka, menjadi orang terkenal? Angkat tangan. Haleluya. Ya pasti semuanya pengen ya. Kemudian siapa yang pengen dinomorsatukan? Dinomorsatukan oleh mungkin gembala sidang, oleh mungkin pasangannya, atau mungkin dalam pekerjaannya, pokoknya saya nomor 1. Ada Bapak Ibu yang pengen dinomorsatukan? Ada yang pengen dinomor 2 kan? Sudah. Ya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu tentang hal ini, yaitu menjadi yang terkemuka dan menjadi yang utama. Ya. Banyak orang pengen jadi terkenal, pengen terkemuka, tapi banyak orang juga pengen dinomorsatukan. Benar kan? Gak ada yang salah dengan hal. Tetapi ada satu kuncinya, bagaimana orang bisa menjadi orang yang terkemuka, bagaimana juga dia bisa menjadi terkemuka dan dia menjadi orang yang besar. Kuncinya adalah nomor 1 adalah melayani Bapak Ibu. Kok firman Tuhannya udah gak enak nih awal-awal. Bapak Ibu, saya siapkan khotbah ini 1 minggu dan saya bergumul berat untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Karena selama 1 minggu ini saya banyak diterpa masalah. Masalah ya kesehatan saya, masalah kondisi mental saya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan gak adil Tuhan. Saya lagi sakit seperti ini, tapi saya kok tetap harus melayani. Saya protes sama Tuhan, kenapa saya harus tetap melayani? Tapi ketika saya siapkan firman Tuhan selama 1 minggu ini, ya firman Tuhan ini adalah firman pedang bermata 2, yang juga sudah mengingatkan saya Bapak Ibu. Mari kita Bapak Ibu lihat dalam Matius pasal yang ke-20, ayat 26 sampai 28. Matius pasal yang ke-20 ayat 26 sampai 28. Sudah dapat Bapak Ibu?
Mari kita membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti manusia, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Standar pelayanan Yesus itu adalah melayani, paling dasarnya. Dan standar pelayanan Tuhan Yesus adalah kasih, yaitu kasih agape, tanpa syarat. Bapak Ibu, saya mengambil dari terjemahan yang lain, minta tolong dari New King James Version, NKJV. Hilangkah Allah? Jangan lupa. Hero khotbah filenya. Tampaknya beberapa kita sudah hilang fokus atau karena sudah Natal ya. Hingga akhirnya cepat-cepat Natal kemudian tahun baru ganti tahun. Tak tolong sudah? Bapak Ibu seperti ini kata-katanya. Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. And whoever desires to be first among you, let him be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Bapak Ibu, sayangnya saya lupa untuk kasih garis tebalnya. Di sini adalah great, dan ada kata-kata first. Menjadi terbesar, terkemuka, diutamakan, nomor 1, first-nya. Kemudian saya cari lagi dalam terjemahan sederhana Indonesia yang mungkin lebih mudah dibaca oleh kita. Berkata seperti ini, tetapi kalian tidak boleh sama seperti mereka. Kalau di antara kalian ada yang mau menjadi orang yang terkemuka, orang yang besar, orang yang great, dia harus mengambil tempat yang paling hina dan menjadi pelayan kalian. Dan siapa saja dari kalian yang mau menjadi orang nomor 1, dia harus menjadi budak bagi semua kalian yang lain. Saya ketika baca dalam 3 terjemahan ini, saya cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan berat. Cukup berat. Karena sebagai orang Kristen diminta adalah untuk menjadi memang terbesar, terkemuka. Tapi sebelum mau jadi yang terbesar dan mau paling utama, harus menjadi seorang pelayan. Apakah ini untuk pelayan-pelayan Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak pernah terkhusus untuk satu orang. Firman Tuhan untuk semua orang, tanpa terkecuali. Siapa yang pengen menjadi orang yang besar, dan siapa yang pengen paling diutamakan, harus mau menjadi seorang pelayan. Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia ini, perhatikan. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi dia datang ke dunia ini untuk menjadi seorang pelayan. Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita baca semuanya, volunteer pertama kali, volunteer itu apa sih? Volunteer itu adalah orang sukarelawan. Sukarelawan itu artinya apa? Yang tidak dibayar. Kalaupun dibayar, tidak sesuai. Contohnya apa? Biasanya kalau pegawai, kalau bekerja 1 bulan, kalau dia bekerja penuh, dia dapat gaji. UMR Kota Medan berapa sekarang ya? 3,1 ya? Benar ya? 3,1. Tetapi mulai Januari naik 4% kalau saya nggak salah ingat ya. Benarkah Nando? 34 jadi 34 ya. UMR Kota Medan seperti itu. Volunteer tidak dapat volunteer tidak dapat gaji seperti itu Bapak Ibu. Namanya adalah apa? Volunteer adalah orang yang rela hati. Dikasih berapapun dia tetap
bersyukur. Contoh paling gampangnya, tadi Bapak Carlos sudah kesaksian sedikit. Contoh paling gampangnya, semalam saya di WA sama teman saya, namanya Hardiman. Dia tanya sama saya, Bang, ini ada orang yang mau sewa streaming sama kita. Berapa budget, berapa kita kasih harganya? Bapak Ibu, kalau sewa streaming harganya itu biasanya 1 jutaan minimal. Tetapi saya bilang sama dia, perhatikan ya Har, ketika saya melayani di tempat A, dengan alat-alat dari saya semuanya, saya cuma dikasih 200.000. Ada saksinya, Esther sama si Irfan, karena mereka saya ajak. 200.000 bagi 3, alat-alat semuanya dari saya. Kemudian kalau mau dibilang, dia bilang, hah segitu Bang? Iya. Kemudian semalam saya baru saja selesai pelayanan, streaming lagi juga, pakai paket data saya. Sekali streaming itu bukan 1 giga, 2 giga, minimal 4 giga, minimal dengan kualitas paling tinggi, dengan kualitas 1080. Saya harus beli paket datanya, saya isi ulang, karena kebetulan internet di sana jelek. Saya dikasih lagi dengan nominal yang sama, 200.000. Sesuai tidak? Tidak sesuai. Tapi saya ngomong sama dia, saya adalah seorang pelayan. Saya tidak pernah memikirkan berapa patokannya. Kalau dipatok, saya buat patokan 1 juta lah patokannya. Tapi saya tidak seperti itu. Berapapun yang dikasih, puji Tuhan. Enggak dikasih pun juga puji Tuhan. Karena saya ngomong sama Ibu Gembala, hari Kamisnya, kamu besok disuruh ya? Iya. Dikasih berapa? Enggak tahu. Katanya enggak ada budget mereka untuk hal ini. Kemudian Ibu Gembala ketawa, kok gitu mereka? Saya bilang sama Ibu Gembala gini, ya sudahlah Mak, tidak ada masalah. Padahal Ibu Gembala tahu bagaimana keuangan saya. Kemudian hari Jumat, saya berangkat lebih awal, jam 12 saya sudah sampai di sana. Tanya lagi Ibu Gembala sebelum saya berangkat, yakin kau berangkat? Yakin. Gak apa-apa kau dapat segitu, gak dapat apa-apa? Enggak ada masalah. Namanya adalah pelayanan. Kemudian saya bilang sama Ibu Gembala, tenang saja, pasti dikasih. Iman saya seperti itu. Saya pulang duluan, karena saya sudah terlalu capek, saya nggak sempat makan, saya pulang duluan, sampai di rumah Tante Olga datang, Hero, titipan untuk kamu. Berapa Bapak Ibu? Sama, 200.000 rupiah. Saya ngeluh nggak sama Tante, kok dikali ya, kok 3 kali mereka seperti itu? Enggak. Saya bilang sama Tante Olga, makasih. Karena apa? Walaupun dia sebagai penyalurnya, saya ucapkan terima kasih. Mereka juga telepon saya besoknya. Pak Hero sudah dapat, sudah Pak, terima kasih. Saya nggak ada protes Bapak Ibu. Karena adalah pelayanan. Volunteer itu melayani tanpa mikirin gaji. Tanpa mikirin berapa sih yang mau dikasih gereja. Bapak Ibu, Tante Olga, Rumata, Ibu Eunike, Putri, Esther, mereka ini pelayanan, volunteer Bapak Ibu, nggak digaji. Kalaupun dapat gaji, berkat, siapa pelayan-pelayan Tuhan pasti tahulah berapa nominalnya. Apakah mereka protes? Sampai hari ini, saya sudah pelayanan di gereja kita ini dari 2007. Ya benar ya, saya 2007. Ya, 2007 sampai hari ini. Tidak pernah saya dengar mereka, wah kok gereja kasihnya segini ya. Tidak. Tapi mereka bilangnya, terima kasih. Walaupun tidak sesuai, tapi mereka katakan, terima kasih. Mereka saya tanya, kenapa kamu mau melayani di gereja ini? Kalau di gereja lain, di gereja bebas Indonesia, gereja besar Indonesia, saya ditawari, itu beberapa waktu yang lalu saya bantu hanya recording saja itu 200.000. Saya tidak ada ngotak-atik, saya nggak ada ngedit sama sekali. Saya kasih tugas itu. Saya yang diminta, Hero datang kemari, tolong record, saya kasih. Saya kaget kasih 200.000.
Gereja lain sudah minta sama saya, Hero, pelayananlah kamu di sini. Apa yang menjadi kebutuhanmu, menjadi keperluanmu, saya penuhkan semuanya. Sudah disiapkan satu mobil untuk saya. Dan saya bilang sama gembalanya, walaupun gembala mudanya lah, saya bilang, kebetulan saya dengan gembala mudanya cukup dekat. Saya bilang, sorry Pak, memang mama saya adalah GSCA, opung saya orang GSCA, mama saya pendeta GSCA. Saya memang lahir dan besar bisa melayani itu bukan di GSCA. Saya melayani pertama kali itu di GBI. Walaupun saya pernah ke GBI, saya tetap orang GSCA. Saya nggak mau tinggalkan GSCA. Bukan karena saya adalah cucu seorang pendeta yang terkenal di Medan ini. Siapa yang nggak kenal sama opung saya? Kalau misalnya saya mau sombong-sombongan Bapak Ibu. Kalau mereka nggak kenal sama opung saya, itu kebangetan. Pendeta GSCA yang seangkatan dengan Ibu Pendeta Sitorus, kalau nggak kenal opung saya itu kebangetan namanya. Ya Tante ya, ya Tante Olga ya, Tante Torus ya. Kalau nggak kenal sama opung saya itu kebangetan namanya itu. Tapi saya nggak mau pikirkan di situ. Saya bukan karena hal itu. Karena memang saya sudah menetapkan diri. Saya melayani Tuhan bukan karena ini, bukan karena uang. Memang uang penting Bapak Ibu. Karena dia dengan rela hati, dia dengan sengaja, dia dengan sungguh-sungguh, dia nggak protes sama bapaknya. Tuhan, janganlah saya suruh menebus dosa umat manusia. Yang lain saja, enggak, Tuhan tidak ngomong seperti itu. Tapi apa? Saya mau melakukannya. Karena apa? Tak tolong ditanyakan lagi. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang selalu setiap hari Natal selalu kita katakan. Yohanes 3:16 ayat hafalan. Yesus adalah volunteer yang pertama Bapak Ibu. Walaupun dia dicaci maki, walaupun kita nakal, walaupun kita menolak Yesus, walaupun kita berdosa, dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mau jadi seorang volunteer Bapak Ibu. Menjadi seorang sukarelawan. Tidak dibayar. Tidak dikenal banyak orang. Dikenal memang dia, tapi jeleknya apa? Selalu dicaci maki. Dikenal Yesus, tapi selalu difitnah. Yesus memang dikenal banyak orang, tapi selalu pengen dibunuh. Murid-muridnya juga sama. Seperti itu. Paulus lagi, di mana-mana dia ada selalu dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Mau dibunuh Paulus. Murid-murid Tuhan yang lain juga seperti itu. Ketika mereka mengabarkan Injil, mengabarkan kabar keselamatan. Walaupun mereka ditolak, mereka tetap melayani Tuhan. Walaupun mereka dihina, dicaci maki, tidak dapat uang apapun, tapi mereka tetap melayani Tuhan. Dari gereja dapat apa? Saya kalau melayani Tuhan, melayani di GSCA Elsada, saya dapat apa? Bapak Gembala mau kasih apa sama saya? Pelayan Tuhan mau kasih apa sama saya? Saya punya anak 2. Saya seorang diri. Single parents. Kalau saya tuntut seperti itu bisa nggak? Bisa saja. Tapi saya nggak mau seperti itu. Karena apa? Saya ingat saya adalah pelayan. Volunteer. Saya nggak nuntut sama Bapak Gembala. Bapak, kasihlah sama saya uang 1 bulan, gaji saya 5 juta. Saya nggak pernah minta seperti itu. Saya nggak bilang sama Tante Olga sebagai bendahara, Tante tolonglah ngomong sama Bapak Gembala supaya saya dikasih uang 5 juta setiap bulan. Saya nggak pernah ngomong seperti itu. Hanya selalu mereka bilang sama saya, berdoalah banyak-banyak supaya Tuhan memberkati. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan segini loh, pengeluaran saya 1 bulan minimal segini. Pendapatan saya 1 bulan lebih besar pasak saya daripada tiang. Dari mana saya mau nutupnya Tuhan? Dan saya hanya percaya Engkau yang akan nutupnya Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan. Hanya ketika saya memang benar-benar sakit, saya nggak sanggup lagi untuk berjalan, ataupun saya nggak sanggup lagi untuk naik kereta, saya nggak akan mau melayani. Karena memang kondisi saya seperti itu. Hujan-hujan saja masih saya tempuh kok. Kalau nggak percaya tanya aja sama Ibu Rona. Hujan-hujan saya masih datang.
Gak jadi ibadah di sana karena saya diminta pelayanan di KKA Markus ya, bener ya Bapak Heri ya. Markus ya kalian, bener ya. Saya gak protes Bapak Ibu. Karena saya sudah punya prinsip dalam hidup saya adalah pelayan. Saya bukan bos. Bahkan Bapak Ibu, saya lepaskan jaket saya ini. Saya lepaskan, mungkin Bapak Ibu pikirnya pendeta selalu pakai jas. Saya lepaskan itu. Saya kadang-kadang hanya pakai baju biasa, bersihkan gereja. Masang-masang alat sound system. Persiapan tim multimedia. Bapak Gembala juga. Dia bersihkan halaman. Sudah tua seperti itu. Kalau dirasanya jorok dibersihkannya. Kami enggak malu. Kenapa kami enggak malu? Karena kami sadar bahwa kami itu pelayan. Bukan bos. Kami enggak mau nyuruh-nyuruh terus-terusan seperti itu. Jangan sampai kita mikir, kalau gereja, kalau saya melakukan A, B, C, gereja mau kasih apa? Itu namanya bukan pelayan Bapak Ibu. Kenapa saya mau melayani Tuhan di sini? Bukan karena Bapak Gembala ini adalah Bapak udah saya, bukan. Bukan karena itu. Saya pertama kali datang ke Medan, saya tidak tahu kalau Bapak Gembala sidang di sini adalah memang Gembala sidang. Saya hanya tahu keluarga saya yang di Medan semuanya melayani Tuhan. Itu yang saya tahu. Dan saya ngomong sama Tuhan, pertama kali saya gereja dimanapun di situ, saya akan tetap melayani sampai mati di situ. Sebelum kau suruh saya untuk pergi. Dan itu yang saya lakukan. Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu, Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Mohon maaf mungkin khotbah saya mungkin agak lama hari ini. Wahyu pasal 3 ayat 20. Mari kita membaca bersama-sama. Wahyu pasal 3 ayat 20. Mari kita membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Udah pasar ibu? Kenal sama Yesus, sungguh tobat, dibaptis, tahun berapa? Masih ingat gak? Tahun berapa udah pasar ibu dibaptis? Bapak Daniel lah. Masih ingat? Gak ingat lagi. Saya tanya sama Bapak, siapa sih kok saya lupa? Bapak Anju. Ya. Bapak Anju dibaptis kapan Pak? Berapa? Tahun 82. Tahun 82 dibaptis ya. Bapak lahir tahun 72. Hah? Masa sih Pak? Bener-bener Pak. Bapak lahir tahun 72 Bapak lahir. Bapak dibaptis 85. 13 tahun. 72, 87, 16 tahun. Bapak Ibu, kalau mau saya kasih contohnya, minta tolong ditunjukkan lagi ayatnya Allah. Tuhan Yesus mengetuk hati Bapak Anju berapa tahun? 16 tahun. Bapak Anju, permisi, saya mau masuk. Pintu itu hanya bisa dibuka dari satu sisi, bukan dua sisi Bapak Ibu. Pintu yang Tuhan buat di sini bukan pintu normal seperti ini, yang sisi, hanya satu sisi. Dari sisi siapa? Sisi kita, bukan sisinya Tuhan. 16 tahun. Tuhan mengetok hatinya Bapak Anju. Pak Anju, berapa lama? Pak Anju, saya mau masuk nih. Boleh enggak? Apakah Yesus menyerah? Apakah Tuhan nyerah? Enggak.
Yesus mengetuk hati kita sampai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, sampai kita mau meninggal pun Tuhan masih ketok hati kita. Kalau kita nggak mau bertobat, Tuhan ketok terus setiap hari. Hero, buka hatimu. Irfan, buka hatimu. Dan kita semuanya. Keputusan sama siapa? Bukan sama Tuhan, sama kita. Bapak Ibu, kita buka Kejadian pasal yang pertama ayat 27. Kejadian pasal yang pertama ayat 27. Sudah? Tak tolong? Di slide saya itu ada 6 lembar soalnya. Ya. Tapi saya usahakan nggak sampai 6 lembar lah. Kejadian 1 ayat 27, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi yang bisa melayani siapa? Laki-laki dan perempuan. Gereja Sidang Jemaat Allah tidak pernah melarang perempuan berkhotbah di mimbar. Gereja Sidang Jemaat Allah tidak pernah melarang perempuan memimpin pujian. Gereja Sidang Jemaat Allah tidak pernah melarang namanya wanita main drum. Hanya pola pikir manusia yang bilang, perempuan gak boleh main drum. Siapa bilang? Itu pola pikir kita. Tapi si Putri main drum, salah enggak? Enggak salah. Karena apa? Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Artinya apa? Karena Allah sudah melayani, maka kita laki-laki dan perempuan juga harus melayani. Jangan dibilang, Esther, kau turunlah, kau perempuan gak boleh pelayanan. Lebih bagusan saya kalau saya main keyboard. Laki-laki kan sering ngomong seperti itu. Merasa superior daripada wanita. Tapi Tuhan enggak. Tuhan tetapkan sama. Melayani Tuhan, laki-laki, perempuan bisa melayani. Kalau memang Bapak Ibu, hero saya sudah terlalu tua nih mau melayani. Loh, enggak ada namanya tua Bapak Ibu untuk melayani. Saya sudah umur 60 tahun, saya mau melayani apa? Bapak Ibu mau melayani di apa? Kalau mau berdoa, ayo datang berdoa. Mau jadi aser penerima tamu, ya terimalah tamu di depan. Tidak ada batasan usia untuk melayani Tuhan. Yang sering membatasi kita untuk melayani adalah diri kita sendiri. Anak muda yang sering ngomong, tanya, ayolah kamu melayani. Ah bang, saya belum menikah. Saya belum punya pacar. Kalau saya sudah punya pacar, saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika sudah punya pacar, bucinnya minta ampun. Jadi budak cinta. Setiap hari, setiap saat, handphone selalu dipegang. Apa kabar bebek? Apa kabar sayang? Hujan badai akan kutempuh ke rumahmu, pret. Begitu pacaran, tahu sama saya, udah pacaran kau kan? Kemarin janji apa? Kalau pacaran mau melayani. Nantilah bang, belum menikah kami. Alasan lagi. Oke, menikah ya. Selang beberapa waktu menikah. Nanti Irfan sama Rumata mau jadi nikah kan? Awas ya kalau nggak mau pelayanan lagi ya. Langsung saya tembak aja di depan lah. Ya. Saya berani nembak mereka karena saya dekat sama mereka. Saya tahu, karena mereka tahu saya seperti apa. Ya. Ketika mereka sudah menikah, saya tanya lagi, udah menikah kan? Ayo melayani Tuhan. Nantilah bang, tunggulah saya punya anak. Ketika sudah punya anak, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya tanya lagi, udah banyak anakmu? Kapan mau melayani Tuhan? Nantilah bang, masih kecil-kecilnya anakku. Masih cilik-ciliknya. Anak saya si Nathan sama si Domi itu berapa sih usianya? Anak saya si Nathan itu berapa sih usianya ketika saya melayani Tuhan? Bukan karena saya pendeta, bukan karena saya ngambil sekolah teologi ya. Paling kecil itu sekarang si Domi itu 2 tahun. Hari Selasa yang lalu saya ajak dia
pergi komsel. Opungnya marah, ibu gembala bilang, jangan kau bawa komsel. Kayak mana nanti kalau dia tidur? Tenang, saya bisa bawa itu, aman. Walaupun kenyataannya jadinya diantarkan sama among burunya juga. Ya. Tapi saya bawa anak saya, Domi, untuk bawa ke KKA. Rencana kedepannya gimana? Ya saya sinatan sama si Domi, mau saya bawa mereka ibadah. Hero, anakmu masih kecil, apakah itu enggak takut kamu nanti jatuh? Enggak, saya enggak takut. Karena saya bawa mereka untuk melayani Tuhan. Mereka biar lihat bapaknya itu melayani Tuhan. Supaya nanti mereka ketika mungkin kebesar, kenapa kamu enggak melayani Tuhan? Bapakku aja enggak pernah ngajak aku pelayanan. Kayak mana aku mau melayani Tuhan? Anak saya si Nathan sedang saya ajarin untuk main keyboard. Walaupun kadang saya enggak sabar untuk ngajarin dia. Tapi puji Tuhan dia cepat nangkapnya. Saya ngajarin fingeringnya cepat dia. Saya bilang sama dalam hati saya, Tuhan terima kasih buat anak saya yang cepat mengerti tentang musik ini. Waktu istri saya masih hidup, dia pun tetap melayani Tuhan walaupun sakit, walaupun sudah punya anak. Bahkan si Nathan dibawa-bawanya juga untuk pergi pelayanan. Saya protes enggak ada protes. Kemudian sudah punya anak. Kemudian saya tanya, mau melayani Tuhan? Nantilah kalau sudah besar anak saya. Selalu saja kita beralasan. Kapanlah saya mau melayani Tuhan? Bapak Ibu, kita lihat Daud. Daud adalah volunteer termuda di Alkitab. Daud adalah orang paling muda yang mau melayani Tuhan. Kita buka 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat 32 dan 33. Saya tidak akan bacakan semuanya. Berkatalah Daud kepada Saul, demikianlah firman Tuhan. Janganlah seseorang menjadi tawar hati. Perhatikan, loh belum ya? 1 Samuel pasal 17. Ayat 32 dan 33. Saya bacakan Bapak Ibu. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi seorang prajurit. Saya bawa lagi Bapak Ibu. Ayat sebelumnya, tak tolong. Daud, anak muda, ngomong sama orang tua. Biasanya kalau ada anak muda ngomong sama orang tua dibilangnya apa? Enggak sopan. Tapi Daud ngomong, Pak, gak usah kau takut lah. Ngapain kau takut kalau tahun depan akan ada dibilang sama Pak Jokowi, masa gelap. Gak usah takut lah. Tapi apa? Saya katakan dalam bahasa yang sederhana saja kita pakai. Ayat 33. Bapaknya malah ngomong gini sama anaknya. Kau masih cencen, masih muda kau. Gak tahu kau artinya asam manis pahitnya kehidupan ini. Kalau Pak Jokowi udah ngomong seperti itu, ya pasti akan terjadi. Bapak Ibu, Jokowi itu manusia, bukan Tuhan. Yang menentukan hidup kita bukan manusia, tapi Tuhan. Banyak anak-anak muda sering diremehkan, sering disepelekan, karena kalah pengalaman dengan orang tua. 3 hari yang lalu saya ditelepon papa saya. Papa saya ngomong sama saya, karena dia marah sama saya karena saya nggak jaga pola hidup saya lah. Saya mulai makan nggak teratur, akhirnya saya sakit sampai hari inilah. Dan papa saya bilang sama saya, memang dalam hal ilmu, kamu lebih pintar dari papa. Tetapi dalam hal pengalaman, papa lebih pengalaman daripada kamu. Bukan berarti bapak saya kalau saya nasihati nggak mau dengar, enggak. Papa saya kalau saya nasihati, dia selalu dengar nasihat saya. Dan sekarang saya gantian yang harus dengar nasihat papa saya. Papa saya bilang, tolong
jaga pola hidupmu. Juga usah kamu berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Buat apa kamu berdoa, Tuhan sembuhkan saya, tapi kalau kamu sudah sembuh, kamu masih nggak ngatur pola hidupmu. Itu sama aja bohong. Lebih bagus bilang sama Tuhan, Tuhan tolong atur pola hidup saya menjadi pola hidup sehat. Bukan menjadi sehat. Seringkali kita berpikir, saya sakit karena ya memang saya lagi gak sehat saja. Karena pola hidup saya gak sehat. Tapi paling utama kenapa kita sakit? Karena pola hidup kita gak benar. Pola makan kita gak benar. Daud seperti itu. Daud diremehkan. Daud, yang kau hadapi itu bukan orang yang baru berperang sekali, 2 kali, tapi sudah ratusan kali. Kok kau berani-beraninya? Tapi Daud tetap ngeyel Bapak Ibu. Gak usah takut kau, Saul, rajaku. Dia mendatangi saya dengan pedang, tapi saya mendatangi dia dengan nama Yesus. Hadapi masalah dengan nama Yesus. Bukan hadapi masalah dengan bawa keluarga. Panggil dulu keluarga A, panggil dulu keluarga B. Semua keluarga panggil semuanya, kumpulkan. Bukan itu. Tapi panggil nama Yesus untuk selesaikan masalah. Bapak Ibu kalau punya masalah, Bapak Ibu panggil keluarga A, B, C, D, E. Kira-kira selesai enggak? Enggak selesai. Tapi malah tambah runyam. Karena apa? Mereka enggak tahu bagaimana kehidupan keluarga kita. Makanya lebih bagus ngomongnya sama Yesus. Saya kalau punya masalah, saya ngomongnya sama Tuhan. Setelah saya ngomong sama Tuhan, saya ngomong sama keluarga saya. Bukan saya ngomong sama orang lain, sama keluarga saya terlebih dahulu, enggak. Saya ngomong sama Tuhan dulu, baru ngomong sama keluarga saya. Bapak Ibu, Tuhan enggak pernah mencari orang yang pintar. Tapi Tuhan selalu cari orang yang mau. Mau melayani Tuhan. Mau ikut Tuhan. Lukas pasal 22 ayat yang ke-27. Mohon maaf saya banyak sekali ayat firman Tuhan ya. Lukas 22 ayat 27 berkata seperti ini. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ketika saya memperhatikan ayat ini dengan sungguh-sungguh. Oh iya, seringkali kita berpikir kalau kita di restoran, siapa yang lebih besar? Ya orang yang makanlah hero, sudah pasti. Mereka punya uang. Tapi Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Yang lebih besar adalah seorang pelayan. Gak percaya Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika Bapak Ibu diizinkan Tuhan untuk berkhotbah, kemudian di depan Bapak Ibu adalah presiden, Pak Presiden itu akan hormat sama Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita melayani Tuhan. Orang akan segan dengan kita kalau kita benar-benar mau melayani dengan sungguh-sungguh. Minta tolong gambarnya lagi, yang lainnya yang saya kasih tadi. John Wesley berkata seperti ini Bapak Ibu. Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the place you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. John Wesley. Artinya apa Hero? Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Lakukan semua kebaikan yang kamu bisa dengan segala cara yang Anda bisa, dengan segala cara yang Anda bisa, di semua tempat yang Anda bisa, setiap saat Anda bisa, untuk semua orang yang Anda bisa, selama kamu bisa. Itu adalah John Wesley. Dan itu banyak diterapkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Selama kamu masih bisa melayani, ayo tetap melayani Tuhan. Kalau kamu sudah dicaci maki, dihina, dipermalukan, ayo tetap melayani Tuhan. Selama kamu masih direndahkan, ayo tetap melayani Tuhan. Jangan takut untuk melayani Tuhan. Saya adalah orang Jawa. Memang mama saya berusia hutang, orang Batak.
Ketika saya ada di Medan pertama kali, saya kuliah teologi pertama kali, saya dikasih stigma yang buruk. Dan itu membuat saya sempat down. Sempat, aduh ternyata seperti ini. Saya diremehkan. Tapi saya ingat firman Tuhan ini. Saya nggak mau diremehkan. Kalau orang meremehkan saya, berarti dia meremehkan Yesus yang ada dalam hidup saya. Kalau orang lain menghina saya, itu berarti dia menghina Yesus yang ada dalam hidup saya. Bukan saya yang dihina. Kalau orang lain mencaci maki saya, bukan saya yang dicaci maki, tapi Yesus yang dicaci maki. Dan itu membuat saya semakin mengerti akan firman Tuhan. Makanya saya nggak mau untuk lepas untuk melayani Tuhan. Walaupun kadang-kadang saya capek, saya lelah. Kadang-kadang saya semua lebih mengutamakan, lebih pilih cari uang atau pelayanan. Saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, saya yakin kalau saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkat itu akan datang sama saya. Bukan saya yang cari berkat, tapi berkatlah yang akan datang sama saya. Karena apa? Saya mencari Tuhan terlebih dahulu. Alkitab mencatat, carilah Tuhan selama dia masih bisa ditemui. Utamakanlah Tuhan. Jangan sering cari-cari alasan. Jangan sering cari kesempitan. Cari celah supaya nggak bisa melayani. Kesempatan banyak terbuka Bapak Ibu untuk melayani. Di gereja kita masih butuh banyak pelayan. Tapi bukan pelayan yang hanya tercantum namanya saja. Tapi pelayan yang sungguh-sungguh. Pelayan yang mengerti tugas dan fungsinya sebagai apa. Dan dengan benar. Saya kasih contoh, ini penutup saja, sebenarnya masih banyak, tapi saya kasih penutupnya saja. Tahun awal ini, tahun 2022 ini, awal tahun adalah tahun terberat buat saya. Bukan karena karena saya kan sudah ditinggal istri saya sudah 2 tahun yang lalu, 2 tahun 8 bulan ya kalau salah, 2 tahun 7 bulan. Bukan karena hal itu, tapi karena PPA close. Anak remaja pemuda hilang semuanya. Saya nggak tahu saya harus ngapain. Saya pengen mundur dalam pelayanan. Saya pengen ngomong sama Bapak Gembala, Pak, saya lepaskanlah jabatan saya sebagai koordinator remaja pemuda. Tapi sebelum saya ngomong itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bagaimana ini? Anak-anak remaja pemuda sudah nggak ada lagi. Mereka kecewa. Mereka kaget, mereka syok. Jadi apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dan saya dikasih hikmat. Hikmatnya apa? Saya bawalah teman-teman anak-anak muda yang setara dengan mereka. Sepantaran dengan mereka. Esther, Putri, Olo, Hansari, Ari, kemudian Intan, Ayu, Putri Laila, saya bawa mereka. Saya bilang sama mereka, saya nggak mampu menghadapi anak-anak remaja pemuda sendirian. Usia saya terlalu jauh dengan mereka. Mereka kalau ketemu sama saya, mereka segan. Mereka hanya bilangnya, iya saya datang, tapi mereka nggak datang kenyataannya. Jadi tolong, ayo kita bareng-bareng. Dan kami berkomitmen setiap hari Jumat pada waktu itu, bulan Maret ya benar ya. Bulan Maret kami mulai kunjungan. Kami door to door, datang ke rumah jemaat. Setiap hari Jumat saat itu. Ayo datang lagi ibadah remaja pemuda. Sejak bulan Maret, saya melihat kebaikan Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap menjadi koordinator remaja pemuda. Yang awalnya remaja pemuda hampir drop, 0. Saya, bukan karena saya Bapak Ibu. Karena Tuhan dan karena teman-teman saya yang menolong saya. Kami tetap melayani mereka. Puji Tuhan, kehadiran kamu dan remaja naik jadi 35. Setiap minggunya. Dan minggu depan, itu adalah Natal pertama kami, remaja pemuda, tanpa ada bantuan dari PPA. Biasanya kalau Natal kami selalu dapat bantuan dari PPA. Ketika kami bicarakan Natal bulan 9 ya, 9 kami dah ngitung-ngitung biaya. Kalau kami yang bekerja, mungkin Putri sendiri gajinya Putri bisa nutupin semuanya. Tapi enggak seperti itu Bapak Ibu modelnya. Model remaja pemuda enggak seperti itu. Oh mentang-mentang ada orang yang paling sukses di kamudanya, mereka saja yang bayar, enggak. Kami pikirkan,
anak-anak remaja pemuda, ayo kita gotong royong, kita kerjakan pelayanan ini dengan baik. Kami butuh dana berapa ya? 3 juta. Kami butuh dana 3 juta. Oh kecil itu Hero. Iya buat Bapak Ibu. Gaji saya, kalau pendapatan saya 1 bulan, ya bisa saya tutupin itu semuanya. Tapi saya nggak punya seperti itu. Saya nggak mau lagi seperti itu. Saya ngomong sama mereka, mereka juga ngomong sama anak-anak remaja pemuda, ayo berapapun yang kalian mau kasih untuk Natal pemuda remaja, itu berarti buat kita semuanya. Kemudian kami lakukan aksi dana. Saya minta tolong sama angkatan-angkatan yang senior. Yang senior-senior bukan berarti di atas saya ya. Ada yang di atas saya, ada yang di bawah saya. Yang saya rasa mereka mampu untuk menolong. Saya hubungin mereka, tolonglah kami butuh dana. Puji Tuhan mereka merespon. Mereka sampai bilang, Bang cuma seginilah yang kami bisa bantu. Ketika saya bilang sama mereka, ini mah namanya bukan segini sir, ini namanya besar sekali. Dan saya bilang sama orang yang kasih, hampir ada saya lupa ada berapa orang. Saya bilang sama mereka, terima kasih. Besar kecilnya itu semuanya bukan untuk kami tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu lihat dekorasi yang sudah sampai hari ini saja sudah tersusun. Itu bukan kerjaan 1 orang, bukan kerjaan 2 orang. Tapi itu adalah kerjaan tim. Dan saya melihat bahwa anak-anak remaja pemuda di gereja kita ini, mereka sebenarnya juga mau melayani Tuhan. Tapi mereka kadang-kadang ditekan sama orang tuanya. Orang tuanya bilang, kau masih muda, masih kecil, gak usah kau ikut-ikutan pelayanan. Tapi saya katakan pada pagi hari ini, siang hari ini, jangan halangi anakmu untuk melayani Tuhan. Kalau engkau halangi anakmu melayani Tuhan, berkat untuk keluargamu pun juga akan terhalang. Tapi izinkanlah mereka melayani Tuhan, maka berkat untuk keluargamu akan tercurah luar biasa. Amin. Nanti selesai ibadah ini, kami harus dekorasi lagi. Dan kami harus ngecat. Apakah kami protes? Saya hanya bisa bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat kepercayaan ini semuanya. Saya tidak pernah menduga anak-anak remaja, pemuda itu bisa sampai di malam mereka bilang, saya mau nolong. Saya kira hanya 5 orang, 10 orang. Tapi tidak, yang mau nolong ada 27 orang. Saya tadi pagi baru tahu konfirmasinya. Dan saya bilang, banyak kali ya. Dan ketika saya dengar itu saya bisa nangis Bapak Ibu. Saya nangis sama Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Gak sia-sia saya tetap melayani Tuhan. Gak sia-sia kami melayani Tuhan sampai hari ini. Walaupun kami mungkin sering berantem, kami sering dilecehkan, kami sering diremehkan, kami sering tidak dianggap. Tapi kami bersyukur, kami tetap melayani Tuhan. Kami tidak mundur dari pelayanan ini Tuhan. Itu adalah kesaksian kami Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, mari kita sama-sama melayani Tuhan. Jangan lagi bilang, saya enggak mampu A, B, C, D, E, F, G. Jangan sampai Tuhan bilang sama kita, siapa engkau? Saya tidak mengenal engkau. Karena kita enggak mau melayani. Melayani bukan hanya harus di mimbar. Melayanilah dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaanmu, dalam hasil usahamu. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata
melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Biarlah singer nyanyikan pujian ini. Mari kita resapi pujian ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam hidup kita, Tuhan Yesus sudah rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan hanya minta kepada kita, mari, ayo sama-sama kita melayani jiwa-jiwa. Itu bukan hanya tugas gembala sidang. Melayani bukan hanya tugas sebagai WL singers, tapi melayani adalah tugas kita semuanya. Kalau saat-saat ini ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang sudah melayani, tapi mulai undur dalam pelayanan, mari koreksi dalam hidupmu. Kalau hari-hari ini ada dari kita yang memang mau melayani Tuhan, ayo sama-sama kita melayani Tuhan. Jangan sampai kita mundur untuk melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan adalah suatu kehormatan yang sangat besar. Karena melayani Tuhan membuat kita diberkati. Karena melayani Tuhan membuat hidup kita berkecukupan. Karena ketika kita melayani Tuhan, kita melayani Allah dari segala Allah. Yesus, kami mau melayani Engkau dengan lebih baik lagi Tuhan. Biarlah setiap kami mau sungguh-sungguh untuk menjadi seorang pelayan yang benar Tuhan. Kami mau Tuhan bukan menjadi pelayan yang biasa-biasa saja. Kami mau Tuhan tidak menjadi anggota jemaat yang biasa saja, tapi kami mau menjadi anggota jemaat yang mau melayani Tuhan. Saling melayani satu dengan yang lain Tuhan Yesus Kristus. Saling menopang satu dengan yang lainnya. Saling mendorong Tuhan untuk kemajuan pelayanan di gereja ini Tuhan Yesus Kristus. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama kami hidup, kami mau melayani-Mu Tuhan, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat rupa kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak pernah memandang kita kaya atau miskin, tapi Tuhan mencari orang yang benar-benar mau untuk melayani Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Selama kami hidup, ajar kami untuk melayani Engkau Tuhan. Selama kami hidup, ajar kami untuk melayani keluarga kami. Selama kami hidup,
Ajar kami untuk dapat melayani orang-orang lain yang belum mengenalkan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau beri, biar Kau temukan di dalamku. Selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, yang terbaik kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Segala katakan kami mau memberi yang terbaik untuk pelayanan kami. Kami mau beri yang terbaik untuk melayani-Mu Tuhan. Kami mau untuk menjadi pelayan-Mu Yesus, pelayan-Mu yang setia, pelayan-Mu yang tahan uji Tuhan. Haleluya, amin. Yesus Tuhan, Yesus Kau baik. Kami mau berdiri teguh untuk melayani-Mu Tuhan. Mari, kalau Tuhan sudah berbicara dalam hatimu, jangan lagi undur-undur. Mari ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Jangan lagi berdebat dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin ada dari teman-teman, dari Bapak Ibu yang sedang undur dalam pelayanan, mari cek sama Tuhan. Tuhan, ada apa dengan saya? Mari tanya sama Tuhan, ada apa dengan saya Tuhan? Apakah saya salah bermotivasi saya untuk melayani? Kalau saya salah dalam motivasi saya Tuhan, tolong luruskan motivasi saya. Motivasi kita melayani bukan untuk kehormatan manusia, bukan untuk menyenangkan manusia, tapi motivasi kita melayani adalah untuk menyenangkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu Tuhan sedang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan Yesus Kristus bukan hanya menjadi seorang penabur, tapi kami ingin menuai Tuhan Yesus Kristus. Kami bukan hanya mau menjadi seorang penonton,
Tapi kami mau menjadi seorang pemain Tuhan. Kami mau melayani Tuhan bersama-sama. Suami istri saling melayani, anak melayani keluarganya. Dan kami mau melayani di gereja ini Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalaupun kami diremehkan, kami dianggap tidak ada, kami disepelekan. Ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang sudah mereka perbuat Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami tidak mau mundur. Kami tetap mau melayani Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, damai sejahtera Allah nyata dalam hidup kita. Mulai dari hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Saya akan memberikan dua buah pengumuman. Yang pertama Bapak Ibu, sekarang sudah minggu pertama bulan Desember. Tidak terasa kurang lebih 3 minggu lagi kita akan merayakan namanya Natal. Panitia Natal sudah kasih informasi, Bapak Ibu juga sudah ditanyakan sama ketua KKA-nya masing-masing mau kasih berapa untuk Natal. Bapak Ibu memang tidak dipatok berapa nominalnya. Tetapi Bapak Ibu mari beri yang terbaik untuk Natal. Karena kita masih butuh dana kurang lebih 15 juta rupiah. Kalau saya total dari tiap-tiap KKA itu masih jauh dari harapan. Ya. Kemudian tanggal 11 dengan kata lain minggu depan itu adalah batas akhir untuk Bapak Ibu membayar janji imannya. Tapi kalau Bapak Ibu belum bisa membayar, tolong diskusikan dengan ketua KKA-nya masing-masing. Nanti ketua KKA kalau sudah terbayar, misalnya 1 orang, 2 orang, lebih bagus kasih saja langsung sama Ibu Rona. Takutnya nanti kalau Bapak Ibu tahan-tahan, nanti jadinya kepake uangnya kan, jadi susah. Kan kadang-kadang kita lebih mudah mengganti daripada mencari. Ya. Kalau kita ganti itu mudah, tapi untuk mencari itu susah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, tanggal 10 Desember itu ada Natal Kaum Muda Remaja. Saya sebagai koordinator remaja pemuda, juga sebagai wakil gembala di sini, staf pastoral, saya memohon dengan sangat Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja pemuda, tolong diantar mereka sampai di sini. Kita mulai jam 7 ya, jam 6. Kita mulai jam 6 Bapak Ibu, biasanya kita mulai jam 7, mungkin karena kita biasanya kan kalau jam 7 ngaret-ngaret, tapi kita ya puji Tuhan remaja pemuda sekarang sudah mulai on time. Kita mulai jam 6 tepat, tolong Bapak Ibu diantar ya anak remaja pemudanya. Dari kelas berapa? Dari kelas 1 SMP sampai kalau mereka belum menikah ya suruh bawa datang aja. Saya datang kok walaupun saya sudah menikah. Ya, bukan karena saya koordinator remaja pemuda. Ya, saya harap dengan sangat terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menolong. Makanya kami hari ini nggak ada aksi dana karena semua dana sudah tercukupkan untuk Natal Remaja Pemuda. Tapi kalau mau ngasih lagi untuk Natal Remaja Pemuda, kami tidak menolak, ya, karena kami juga butuh lagi untuk kedepannya. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Mari jadi pelaku firman, amin. Jangan hanya berkata amin, tapi tidak melakukannya. Mari kita melayani Tuhan selagi masih diberi kesempatan. Amin. Kalau sudah tidak bisa berjalan mau melayani,
Tuhan bilang goodbye, tidak bisa melayani. Oleh karena itu mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, semasih Tuhan masih beri kesempatan bagi kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, ada yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, lambaikan tanganmu. Haleluya. Yang baru pertama kali? Ya, yuk yang di belakangnya kasih salam, kenalin. Yang di depannya salam, selamat datang buat Bapak. Ya, si Tuhan. Haleluya. Baiklah, kami undang kembali untuk boleh datang minggu depan di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Ya. Kalau mau pulang kembali ke tempat, kirim salam kepada pendeta yang ada di tempatnya. Puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti di sebelah kiri saya terdahulu, ya, kemudian disambung dari sebelah kanan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan-Mu, menyembah-Mu. Dan kami sudah mendengarkan Tuhan firman-Mu, mengajar kami supaya kami boleh Tuhan memberikan hidup kami yang terbaik melayani Engkau. Sebab Engkau sudah lebih dahulu melayani kami. Terima kasih Tuhan buat firman ini yang mengingatkan kami biar kami jangan terlena dengan kehidupan kami yang haleluya yang sekarang kami hidupi dan jalani ini. Tapi biarlah kami boleh Tuhan menyeimbangkan pelayanan kami dengan pekerjaan kami. Nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Cukupkan dia Tuhan dalam segala kebutuhannya. Berkati dia Tuhan Yesus. Engkau tahu kerinduannya dan hatinya. Aku percaya ketika dia melayani-Mu dengan sungguh-sungguh, maka surga akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang Tuhan sudah berikan bagi kami sepanjang hidup kami dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan benar-benar berguna untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Isonado uboa Tuhan, argueni oluku asotano dia. Adiama argana Tuhan, polosai cuma sudenga kasar. Siapa Tuhan, selas marohan. Isonado uboa Tuhan, argueni oluku. Tuhan, kalau saya kira cuma sudah dengan besar. Shalom Tuhan, jelas marohan. Persembahan. Ada hari ini, kiranya Tuhan malah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan beri dengan senang hati. Diskon adong uboa Tuhan, aku ini ngoluku sebentar kemudian. Tadi ama hargana Tuhan, kalau saya cuma sudah dengan kalau Tuhan saya marohan. Musik bernyanyi.
Shalom Tuhan, 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 Shalom Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin.